Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimahullah, kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, pagi hari ini, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, yakni kita sama-sama bisa mengerjakan sholat waktu subuh berjamaah. Sholat waktu subuh berjamaah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sholat subuh berjamaah lebih afdal daripada beribadah satu malam subuh. Kemudian juga tidak lupa mari kita sama-sama selalu baca shalawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man shalla alayya marratan, kata beliau, siapa yang bersalat atasku satu kali, sallallahu bihi asyara, Allah memberikan 10 bacaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, juga kita tidak lupa kita doakan mudah-mudahan ada di antara keluarga kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang mungkin dia tidak bisa melaksanakan kewajiban karena bermacam-macam faktor. Ada yang mungkin karena kesibukan, ada yang mungkin juga karena faktor kesehatan, sakit dan lain sebagainya, atau mungkin karena Allah belum lagi membukakan hatinya untuk mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum dibuka oleh Allah hatinya akan segera dibukakan oleh Allah hatinya. Dan mudah-mudahan yang punya kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan sehingga dia bisa untuk melaksanakan ibadah sebagaimana pasti. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pagi hari ini kembali untuk mengambil sebuah ayat ataupun hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang sangat populer, di antaranya Rasul mengatakan, anfa'un nasi anfa'un linnas. Artinya apa? Sangat bermanfaat manusia itu bagi manusia ialah manusia yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Anfa'un linnas, kata Nabi, yang paling bermanfaat di antara kalian adalah anfa'un linnas, orang yang paling membawa manfaat bagi manusia. Hadis ini menceritakan kisah kita ini ada punya profesi. Profesi kita ini tapinya sangat bermanfaat bagi orang lain. Apa saja? Kita punya profesi atau kita punya pekerjaan atau kita punya kelakuan, tapi kelakuan kita ini sangat dirasakan manfaatnya bagi manusia. Dan walaupun sangat kecil, walaupun sangat apapun yang
Tapi kalau kita hanya punya manfaat untuk kita saja, ya kan, tapi tidak ada punya manfaat bagi orang lain, ya baik juga, pekerjaan ada baik. Coba kita tuh yang bagus kalau kita ada mengerjakan satu pekerjaan atau ada punya profesi kita, tapi itu sangat bermanfaat bagi orang lain, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, amba'u linnas. Yang paling bermanfaat di antara kalian adalah orang yang paling membawa manfaat bagi manusia. Sebagai contoh, bisa aja ya kan, kita di kampung ini satu-satunya yang bisa membantu orang, bisa aja seorang tukang servis, bisa aja di urusan dunia, ya kan? Sehingga kalau ada orang misalnya kerusakan sepeda motor, dia bisa menolongi orang memperbaiki sepeda motor, ya kan? Mungkin orang bisa ada yang bisa bayar televisi, ya kan? Atau bisa bayar kulkas dan lain sebagainya, ya kan? Sehingga bermanfaat bagi manusia. Tidak ada orang yang kerusakan kulkas, kalau orang terus angin mengiau, ya kan? Sehingga dia itu datang yang membantu orang yang tadinya orang kesulitan, sehingga ini adalah satu manfaat bagi manusia. Ini salah satu di antara contoh. Dan manfaat bagi manusia untuk dunia itu dinilai adalah sesuatu yang sangat bagus dan baik. Apalagi kalau kita bisa membawa manfaat bagi orang lain sampai untuk membawa keselamatan bagi orang di dunia dan di akhirat. Kalau yang tadi kan manfaatnya untuk di dunia, orang rusak kipas angin, bahwa tahu jadi yang baik, orang rusak kulkas, bahwa tahu yang baik, orang kerusakan mobil, bahwa yang baik. Tapi ini manfaat untuk dunia, baik dan baik. Kemudian kalau kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain sampai ke akhirat, sehingga kita malah jadi kurang, tidak usah banyak-banyak sempit. Bismillahirrahmanirrahim aja umpamanya, ya kan, dia bisa mempelajari Quran, bisa baca Bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Satu contoh ini saja. Ini adalah termasuk amba'u linnas. Nah, lalu apa maksud hadis Rasulullah SAW ini? Sehingga kita hidup di dunia ini berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ada istilah di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba tidak dalam mendapatkan kebaikan. Kebaikan di mana? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apapun kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini, ya, jadi bermanfaat bagi orang lain. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, amba'u linnas. Orang yang paling bermanfaat di antara kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kemudian untuk kang servis atau untuk apa, itu tadinya bahasanya itu ujian orang zaman ini itu bisnis, ya kan? Nah, bisnis ini bukan berarti bisnis ini bahasa kita yang tidak baik. Kita disuruh Nabi itu menyuruh kita mendagangkan bisnis sebenarnya, ya, bisnis. Tapi dengan catatan, ya, ada pula tapinya, bisnis kita ini dan ala sunnatillahi wa rasul. Bisnis yang menurut dalam agama itu benar-benar menurut tuntunan Allah dan tuntunan Rasul. Maksudnya, kalau kita sebagai seorang profesi apa saja, pertama kita harus taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah artinya kita tidak mengurangi, ya kan, punya orang, dan kita tidak berbuat mencurangi lawan orang, ya kan. Kita tidak, bahasa kita ini kita jujur. Dan disinilah kita sebagai seorang profesi apapun, yang pertama kita harus jujur. Jujur itu artinya apa? Ya, kalau sebagai seorang tukang servis, kalau dia bisa aja timbang rusak, bilang rusak. Kalau bisa aja orangnya ini bisa aja bukan rusak, cuma karena kotor, kita
termasuk ibadah yang luar biasa. Orang bisa hanya sebagai biasa ditanya mungkin ya tadi sebagai seorang pedagang ya, tapi dia ini memang bahasa kitanya ujar orang menurut Rasulullah SAW, menurut di dalam hadis kan ada kalimatnya, Rabi pada suatu hari jalan di pasar di Bakatu ada namanya Subulil, kalau bahasa kitanya pasar malam. Subulil itu sampai tahun 80-an itu terkenal ada bahkan Subulil. Kalau jamaah haji wilayahnya pulang ke Makkah biasanya kami memutar ini di pasar Sing, karena Subulil itu ada atapnya Sing gitu. Ini daripada pasar Sing oleh orang Indonesia, kalau orang Arab atau pasar Sing bisa tempat Subulil. Dan itu mulai zaman Rasulullah ada. Dan menurut ceritanya zaman jahiliyah sebagai Rasulullah itu di sana pasar, di sana orang-orang Arab tuh wilayah mungkin malam apa, mungkin bahkan tuh ada kumpulan. Kalau pemuda-pemuda Arab itu berlomba baju dapat baju syiar, membuat syiar gitu. Subulil terkenal. Nah lalu pada suatu hari Rasulullah SAW ini lewat pasar jalan. Jadi Nabi ini ke pasar. Dan begitu lewat di pasar, Nabi ini memperhatikan orang-orang yang dagang ini diperhatikan oleh. Waktu itu ada seorang pedagang, ya kan? Dia mau membuka dagangannya gandum. Ada beras gandum, ada beras gandum. Tapi ternyata tikarnya itu kelihatan basah, Nabi basah, sehingga tangan Nabi ini langsung ketoyokan gambudul pas bulan saya. Ini basah karena apa ya kan? Apa memang basah ini karena hujan, maka dibakar jarang hujan ya kan? Atau memang sengaja disimbur dengan air, biar apa? Biar kan wilayahnya basah, berhenti bangetnya. Bila berhenti bangetnya, lalu harganya sama, tapi timbangannya berat, akhirnya untungnya banyak. Begitu Rasulullah masukkan ke dalam taat, ya kan? Sehingga Nabi keluarkan dalam sebuah hadis, "Bab gasyada walaysa minhu." Siapa nak menipu atau kita mencurangi kami, ya kan? Orang Islam mencurangi orang Islam, ya kan? Menipu bahasa kitanya, walaysa minhu, jadi demikian tambah 10 umat. Waktu itu Nabi tidak bicara apa, "Balgasyadat walaysa minhu." Lalu akhirnya si pedagang ini kayak yang komplit, ya kan? Tidak mau dikatakan gish, tidak mau dikatakan penipu, tidak mau dikatakan orang yang curang, sehingga apa? Tadi Rasulullah ahli rintik, sehingga hujan besarlah ini. Makanya tak pakai payung, ya kan? Dan Nabi tidak memberikan komentar hujan apakah juga yang dibagas ada pada sabinda. Siapa yang lebih menipu, bahasa kita yang mencurangi lawan kami, maka ini tidak termasuk umat Rasulullah SAW. Ini kan bahasa kitanya, yang kita profesi sebagai apapun, kita tuh harus jujur, harus amanah, harus amanah. Jangan sampai kita itu membuat bahasa kita yang dari gish dalam bahasa Arabnya atau bahasa kita kecurangan. Kalau orang sekarang bisa mengatakan dia kan penipuan, dia kan penipuan sekarang itu macam-macam caranya, dia kan macam-macam caranya, sehingga inilah tadi bermanfaat pekerjaan yang kita kerjakan itu bagi orang, tapi manfaat itu yang tidak ada diberi disertai dengan sesuatu yang bentuknya merugikan orang lain. Orang sekarang banyak buat profesi bermanfaat, tapi kadang-kadang bisa merugikan orang lain. Bagaimana? Wayang sudah rusak, dipadahkan rusak, ya kan? Ini kemudian berat rusaknya ini, ya kan? Yang tidak tahu ini, tidak mengerti ini sudah ya kan? Oh, jadi ya kalau gitu berapa nih pemberiannya harus sekian, kan? Tapi
Tapi ternyata begitu diservis, begitu dikerjakan, yang rusak hanya sedikit, ya kan? Yang rusak hanya sedikit, tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan kepada yang pemiliknya oleh seseorang ini tadi. Apakah ini membawa manfaat bagi manusia? Tidak manfaat ini. Bahkan di sini jadinya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul tadi, banggasyada walaysa minna. Banggasyada walaysa minna. Sehingga ada seseorang, ya kan? Dia bukan seorang yang rajin beribadah, baca Quran, kadang baca salawat kayak orang kadang, ya kan? Cuma dia salat 5 waktu ya, puasa 5 waktu ya, bayar zakat ya. Cuma kayak orang rajin bangun tak malam kadang, ya kan? Dia hanya sebagai seorang pedagang, tapi dia jujur, ya kan? Karena apabila ia yang jujur, berarti dia taat dengan Allah. Kenapa dia tidak berani mengambil hak orang lain? Karena dia takutan dengan Allah. Karena kita pun takutan lawan manusia. Kita ini manusia kan, bila ia ada manusia, tahu manusia, bisa kita takut. Apabila dia akan manusia, karena takut, karena tahu, gitu, karena takutan. Jadi kita ditakut bukan takut karena seseorang, bukan takut karena ini, ya kan? Takut kita ini karena Allah. Kenapa? Karena pekerjaan yang kita kerjakan apapun, itu orang yang tidak ada yang tahu, tapi Allah pasti tahu. Wah, aku ini kalau mengambil hak ini dipunya orang, ya kan, berdosa, dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu, sehingga dia takut dengan Allah. Nah, ini cerita kisah takut dengan Allah ini kan sebagaimana yang pernah menceritakan kisah Nabi Yusuf lawan istrinya Raja. Nabi Yusuf dan istrinya Raja ini kan pada suatu hari, Raja Yusuf kan ceritanya lagi halus, lagi kecil, lagi anak-anak, oleh kalau ada sanak-sanaknya itu dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya ada seorang pedagang lewat, ya kan, akhirnya dibeli oleh pedagang, dibawa ke Mesir. Akhirnya dia dibeli oleh Raja dan istri Raja. Akhirnya jadi pembantu, jadi susuruhan di rumah Raja. Dan karena Yusuf ini punya kelebihan oleh Allah, memberikan kelebihan, orangnya rupawan, punya rupa ini ganteng, ya kan, dia hebat, ya kan, orangnya putih, bersih. Ceritanya Yusuf ini kan orang Mesir, ya, orangnya lengkap, orangnya bagus, orangnya baik. Sehingga pada suatu hari istri raja kan setiap hari tinggalkan rumah, keluar kerja, ya kan, di kantor, gitu kan, di istana, istrinya di rumah. Raja ini, istri raja ini kadang-kadang, ya kan, Yusuf ambilkan piring, gitu kan, ambilkan piring. Yusuf sampai kabar, ya kan, banyak kue, ya kan. Nah, ya namanya manusia lomba, ya kan, istri raja. Pada suatu hari, bahasa kitanya, istri Yusuf ini ingin mengajak Yusuf, istri raja ini ingin mengajak Yusuf untuk berbuat yang tidak benar. Tapi Yusuf mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Tadi kata orang takutan, aku, kata Yusuf, takutan dengan Allah, seluruh alam. Sudah, bila mengatakan aku takutan dengan Allah, Rabb seluruh alam ini, selesai. Ada alasan aku takutan lawan raja. Kalau kayak lawannya kan takut disingkir raja, dijawab oleh bini raja. Raja kan ada, raja kan melihat, raja kan tahu berada yang itu sudah selesai. Tapi kalau aku takutan dengan Rabb Allah, pemilik alam ini, ya kan, sudah. Pada sesuatu pekerjaan apa yang kita kerjakan yang tidak diketahui oleh Rabb, yang di dalam hati kita pun malaikat tidak tahu. Apa yang tersirat di dalam hati kita, malaikat tidak tahu. Malaikat tidak tahu mencatat apa yang di dalam hati kita. Tapi Rabb Allah, Allah. Bahwa karena
besarnya adalah taat dengan Allah, taat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita taat dengan Allah? Ya kan? Karena Allah tahu. Kenapa kita taat dengan Rasulullah? Karena malah diri kita hidup di dunia ini mendapatkan kebaikan. Kita dilajari supaya menghindar dari kejahatan. Siapa yang menunjukkan yang pertama itu Rasulullah. Rasulullah. Nah, jadi kita yang pertama, profesi kita apapun, kita menjadilah seorang profesi yang jujur. Karena kita ini misalnya disuruh orang, mesti marah kalau kita pusing mengerjakan lahan pertanian, kamu udah banyak menyangkut, aku naik ke penambas atau segala, kita pemburuan, ya kan? Pemburuan itu kan kita diukur, ya kan? Seburukan sekian, seburukan. Dan kita jangan sampai kita ini berbuat ish, jangan sampai berbuat sesuatu yang bentuknya merugikan orang lain, menguntungkan kita, warga kita ini. Jangan kita yang sebagai profesi ini kadang ini dapat keuntungan, orang yang mengasih juga kepada untung yang sama pada untung, ya kan? Nah, untungnya untuk kita sebagai profesi dapat duit, untuk orang yang mau bahkan lahan pekerjaan orang selesai, apa yang diperlukan kita ini selesai, sehingga kita bahasa kita ya di dunia kita untung dapat duit, ya kan? Di akhirat kita untung dapat sampai kita bisa memberikan manfaat, dan itu berpahala jadinya, ya kan? Berpahala. Jangan kalau berpikiran karena berpahala, punya lebaran nambah lihat sebidang orang di orang 10.000, segala 10.000 ada pahala. 10.000 itu sebagai titik keringat Allah taginya keluarkan, ya kan? Ada apa itu sedikit banget, tapi manfaatnya bagi orang segala sepeda motor ditambah balik keadaban kawan, berapa kawan, kemana-mana kawan, kan dia merasa manfaatnya dia ada tadi rusak, akhirnya bisa kita pakai lebih besar daripada duit 10.000 yang kita kasih sahabat itu Pak servis tadi di sini lah kita. Tapi dengan catatan kita perlu, jangan aku sebagai profesi apapun ingin menolong orang lain. Nah, tapi tadi saya catatannya adalah dengan catatan ala ta'atillahi wa rasulihi, kita selalu taat. Nah, lalu tadi seseorang pedagang ini karena dia bahasa kitanya karena Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia tidak pernah mengerjakan seperti orang mau di waktu Allah, baca orang baca Quran segalanya, tidak, tapi dia ini benar-benar taat kepada Allah, pahalanya lebih besar daripada orang rajin baik. Lebih besar daripada orang rajin baik. Kenapa? Karena rajin baik badan ini karena taat dengan Allah, ya kan? Karena taat dengan Allah, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, rajin bangun malam, ya kan? Tapi dia tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan Rasulullah. Apa? Nah, tadi kan disinilah kita bahwa karena itu kita ini yang pertama kita hidup di dunia dulu, atiullah wa atiur Rasul. Takutlah dengan Allah, taatlah dengan Rasul. Taat dengan Allah artinya apa? Sesuatu pekerjaan kalau yang memang menurut dalam agama ini tidak diibadatkan, tidak diibadatkan. Sesuatu pekerjaan yang memang dalam agama ini harus kita kerjakan, kita kerjakan, ya, kita kerjakan. Jadi yang pertama, manusia yang sangat bermanfaat itu bila bisa dia memberikan manfaat bagi orang lain, tapi dengan catatan tadi tidak boleh, ya kan? Kita harus benar-benar kita lihat tujuan kita kalau kita memahami orang lain untuk menolong orang. Nah, sehingga kita kalau menurut hadis ini, disinilah kita untuk sama-sama kalau ada kegiatan yang untuk yang sosial, ya kan? Apa saja? Ayo kita gotong royong membersih sungai, ya kan? Ayo kalau kita gotong royong memperbaiki jalan, ya kan? Ayo kita gotong royong membantu sini
yang bisa kita yang membawa manfaat bagi orang lain. Dan orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain ini selalu dikata, selalu diingat oleh orang. Orang tidak akan bisa melupakan. Sampai dia sudah mati, orang ingat kegedangan. Wah, ini berani, ya kan? Aku ada siapa kawan di sini, ada orang yang menolong ini semua. Artinya masa kita dapat karena dia membawa manfaat bagi orang lain, karena dia membawa manfaat bagi manusia, sehingga diingat orang sampai sudah mati, sampai 100 tahun. Dan kalau kita melihat sekarang, Rasulullah SAW ini orang yang tidak pernah dilupakan oleh manusia yang beriman sampai saat ini sudah berapa tahun, ya kan? Beliau meninggal dia sudah tahun berapa meninggal, dia sampai sekarang, ya kan? Kalau kita hitung dari 2 tahun Rasulullah SAW meninggal, dan orang tetap begini. Karena paribahasa mengatakan, ya kan? Harimau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan jadi, manusia mati meninggalkan taman. Sehingga nama kita ini selalu diingat oleh orang. Tapi yang diingat orang, nama kita itu pasti yang diingat orang itu kalau yang baik, ya kan? Tapi kalau keburukan yang tidak baik, ya kan, yang kita kerjakan, pas orang melihat, ya kan, keburukan yang sudah orang tidak. Jadi maksud karena itu kita harus punya kenang-kenangan apalah, ya kan? Aku ikuti kenang-kenangannya apa, aku dengan kenangan dan ada bisa bermanfaat lawan manusia ini dikatakan oleh orang, sehingga dulu kita ikut. Oh, ini ada kegiatan kita di masyarakat yang bentuknya sosial, kita harus bagaimana? Kalau bisa lawan tenaga. Kalau bisa kita membantu materi, ya kan? Kalau ia tidak bisa membantu pikiran barang, ya kan? Coba dengan catatan kau jangan menghalang-halangi. Kau ya sebutin, ya kan? Jangan menghalang-halangi. Kalau orang baik, kita harus kuat, ya kan? Kalau kita kata kau kuat, ya kita bantu pikiran lah, gitu kan? Kalau ia kata kau kuat, biar jangan sampai bantu barang, ya kan? Jangan sampai bantu. Karena kadang-kadang orang tuh ada, iya kan? Membantu ada, ya kan? Bantu materi ada, pikiran ada, malah bagi bila kalau manusia yang ini mana manfaatnya bagi manusia? Ada manfaat bagi manusia, ada manfaat bagi manusia. Jadi kita ini harus melibatkan diri lagi sekarang dalam segala macam kebaikan sosial apapun, ya kan? Baik urusan apapun, dan apakah, oh ya, yang bentuknya kita bisa kita kerjakan, kita membantu orang lain. Apa yang bisa kita bantu orang lain. Kembali, jadi kita hidup ini, manusia hidup individual, kita tidak bisa kalau kita hidup hanya untuk kita aja. Kita tidak bisa hidup di dunia ini untuk keluarga kita aja. Oh ya, ada penting asal aku aja, penting asal keluarga untuk orang lain aku cuek, kalau tahu kada bisa. Kita hidup, kalau istilah dari bahasa Ibnu Khaldun mengatakan al-insan mustaqim. Hidup manusia adalah harus kebersamaan, ada saling tolong menolong, ada silang membantu. Dan dia tadi membantu itu parinya karena kau membantu secara fisik, karena kau kita langsung, kalau kau membantu secara yang membantu materialnya, kalau membantu materinya, kita bantu pikiran. Dan kalau seandainya tidak bisa juga dengan pikiran, satu penting, jangan diganggu, ya kan? Jangan diganggu. Orang berbuat baik biarkan. Disinilah Rasulullah mengatakan paling bermanfaat di antara manusia ini adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi manusia. Dan sehingga di dalam Al-Quran fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Kebaikan bukan hanya kebaikan urusan dunia, kebaikan yang bukan urusan akhirat saja, urusan dunia, ya kan? Kebaikan di dunia, ayo kita bagaimana di dunia untuk mendapatkan kebaikan. Oh, kalau ada lagi kebaikan yang bentuknya ukhrawi, ya kan? Oh, kita mau membangun tempat ini, tempat ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Ayo kita fastabiqul khairat. Kalau menurut kisah di zaman Rasulullah di terakhir Madinah itu, menurut ceritanya setelah Rasulullah SAW di Madinah,
180 derajat mundur. Ya kan, Arab itu di waktu itu setelah Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, orang tidak memperkirakan secepat itu Rasulullah bisa berubah peradaban manusia. Orang-orang Parsi dan orang-orang Romawi sepakat akan menghancurkan kota Madinah. Dan ini berita sampai tahun nanti orang Parsi, orang Romawi, waktu itu kan kerajaan Romawi terkenal hebat ya, jangan sekarang ini mungkin dua adidaya seperti Amerika lawan Soviet lah dulu ya kan. Parsi dan Romawi ini sepakat untuk datang menghancur kota Madinah. Begitu Rasulullah sebenarnya demikian, dikumpulkanlah semua sahabat-sahabat Nabi, golongan Muhajirin, orang-orang hijrah dari Makkah pindah ke Madinah, dan orang-orang Ansar. Pada suatu hari kumpul semuanya. Begitu sampai ke kumpul, apa kata Rasulullah? Menurut informasi kata Rasulullah, Madinah terancam. Kita memerlukan dana untuk membeli senjata, membawa penjaga supaya kota Madinah ini aman. Jadi waktu itu Rasulullah mengatakan, di antara kalian yang ada di sini Muhajirin dan Ansar, siapa orang yang mau menyumbangkan hartanya untuk keamanan kota Madinah? Kita membeli ini, persiapan pertahanan kita. Siapa orang yang pertama mengangkat tangan? Menurut cerita hadis ini, Abu Bakar yang menurut Rasul, saya siap. Berapa kamu menyumbang untuk memberikan bantuan keamanan Madinah? Katanya Abu Bakar, Jabi'u amwal, seluruh harta kekayaan. Rasulullah mengatakan itu semua harta kekayaan. Kalau semua kekayaan habis, apalagi yang kau miliki? Kata Abu Bakar, yang memberikan hanya sepertiga, masih 2/3 yang meninggalkan. Lalu Rasulullah mengatakan, ya 2/3 itu apa? Yang sepertiga harta kamu, 2/3 yang meninggalkan apa? Apa dikatakan Allah? Yang pertama, sepertiga yang pertama yang tidak akan memberikan hukum, aku cinta. Yang kedua, hukum Rasul, cinta Rasul. Ini kan menurut ceritanya, begitu Abu Bakar mengatakan demikian, Rasulullah mengatakan, seandainya iman orang yang beriman dikumpulkan, manusia yang beriman di dunia ini, Rasulullah mengatakan, orang beriman kumpulkan iman orang beriman sebentar, imbang dengan imannya Abu Bakar, berarti Abu Bakar. Subhanallah. Ini salah satu contoh. Ini perkataan Rasulullah mengatakan, bukan memuji, bukan menyanjung kepada Abu Bakar, karena ini kenyataan. Abu Bakar tidak ragu-ragu. Begitu Rasulullah minta, siapa yang mau menyumbang untuk keamanan Madinah? Abu Bakar mengatakan, ulun Rasul, berapa? Jabi'u amwal, semua harta kekayaan. Kata Rasulullah, terus semuanya mana lagi yang mau tinggal? Ada yang mau tinggal masih 2/3, yang mau tinggal lebih banyak. Yang memberikan dia 1/3, 2/3 yang banyak. Pertama, hubbullah, Rasul, cinta Allah dan cinta Rasul. Jadi kita ini punya kekayaan yang luar biasa, ya, kekayaan orang beriman yang benar-benar kekayaan kita kalau kita mempunyai rasa cinta kepada Allah. Kekayaan kita yang luar biasa kalau kita cinta kepada Rasul. Adapun kekayaan harta materi kita ini kecil, ya kan? Kenapa? Karena kalau dunia ini hanya bisa untuk memberikan keselamatan manusia di dunia, tapi kalau kita Allah wa Rasulihi, inilah yang membawa keselamatan manusia di dunia, membawa keselamatan manusia di akhirat. Terus yang lainnya, waktu itu sahabat lain mengatakan, aku 10 kg pas, ya Pak. Aku mengatakan tentang minum, aku bersekian. Pokoknya waktu itu sahabat-sahabat semuanya Muhajirin dan Ansar mengumpulkan dana. Kenapa? Ini kan karena ini ambahu lindas, manusia yang paling bermanfaat itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat bagi manusia itu adalah yang dinikmati oleh orang lain, dinikmati orang lain. Dan kalau Madinah itu apa? Sudah sampai begini, apa yang diberikan oleh Abu Bakar itu bahkan lihat biasa kita aja. Apa yang diberikan oleh sahabat-sahabat itu untuk Madinah itu sampai sekarang tidak putus-putusnya. Madinah aman sampai sekarang. Jadi kalau boleh disimpulkan, kita hidup di dunia yang pertama mengerjakan sesuatu pekerjaan dasarnya ala taatillah wa rasul, atas taat kepada Allah
tidak ada mengharapkan sesuatu kecuali hanya ingin menolong, membantu orang lain. Kalau kita dapat imbalan dia, kita terima, alhamdulillah, ya kan? Dan manfaat apa yang kita kerjakan di saat orang lain, akhirnya sama-sama saling menguntungkan. Orang yang memerlukan bantuan kita untung, kita yang dapat membantu orang, diberikan orang upah juga untung. Tapi bukan sekadar di situ keuntungan kita, karena kita Allah ta'atil wa rasul, pekerjaan yang kita kerjakan dapat nilai ibadah. Kalau benar karena Allah, kalau salah, kalau kekurangan yang belum yakin banyak kesalahan, banyak kekurangan yang disampaikan. Ini adalah tanda kekurangan pengetahuan ilmu yang memiliki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun, bermanfaat bagi keluarga ulun, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala birahmatika ya Allah, ya Allah, Kau ya Bapa Kasih, Kau ya Bapa Jaya. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kesalahan kami. Ampunilah ya Allah